Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Apoteker Elasari Dwi Pratiwi Magister Farmasi. Saya merupakan salah satu dosen tetap dari program studi S1 Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Pada program studi S1 Farmasi, saya mengampu mata kuliah sesuai dengan peminatan saya, yaitu formulasi dan teknologi sediaan farmasi. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi S1 Farmasi yaitu formulasi dan teknologi sediaan steril. Pada mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa semester 5 pada program S1 Farmasi. Deskripsi singkat pada mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan steril yaitu membahas teknik sterilisasi sediaan steril, penunjang kritis industri steril, serta bagaimana cara melakukan preformulasi dan formulasi sediaan steril, dan bagaimana cara melakukan evaluasi pada sediaan steril. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan atau teknologi sesuai dengan bidang ahlinya. Yang kedua, mampu menyiapkan dan atau meracik serta memberikan sediaan farmasi, disertai penjaminan mutu sediaan farmasi. Yang ketiga, pelaksanaan produksi sediaan farmasi, dan yang keempat adalah menguasai pengetahuan tentang teknologi yang berdasarkan ilmu farmasi dan penerapannya. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mampu memahami sediaan steril dan teknik sterilisasi, mampu menjelaskan pengendalian aseptik pada industri farmasi steril. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang penunjang kritis pada industri farmasi. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang tonisitas. Mahasiswa mampu melaksanakan atau melakukan preformulasi, formulasi, serta melakukan evaluasi sediaan steril, baik secara fisika, kimia, maupun mikrobiologi. Sistem pembelajaran pada mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan steril dilaksanakan secara tatap muka yang mengutamakan peran dan keaktifan dari mahasiswa. Pembelajaran mata kuliah ini dilakukan selama 16 kali pertemuan. 7 dilaksanakan sebelum UTS dan 7 dilaksanakan sebelum UAS. Evaluasi mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan steril terdiri dari pemberian tugas baik secara individu maupun kelompok, diskusi kelompok, UTS dan UAS, serta keaktifan dari mahasiswa itu sendiri. Demikian deskripsi singkat dari mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan steril pada program studi S1 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Dan berikut cuplikan dari proses pembelajaran mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan steril. Perkuliahan pada pagi hari ini sudah bisa dimulai? Bisa. Oke, baik. Sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, saya absen terlebih dahulu ya. Ya. Sila Smur. Iya. Oke. Usama. Hadir. Azamur. Hadir. Jihan Haris Majuka. Hadir. Oki Zaki. Hadir, Bu. Ayu Hidayati. Hadir.
Dea Aviana, Ibu Akhirya. Farhan, Ibu. Maida, Ibu. Nurul Hatun, Ibu yang mana? Oke. Rizky Ananda, Ibu. Ferry Setia, Wanti, Ibu. Nanda, Ibu. Hari ini semuanya hadir ya? Iya. Nah, sebelum kita mulai kuliah pada pagi hari ini, baiknya kita harus membaca doa terlebih dahulu. Boleh dipimpin silatnya untuk berdoa dulu ya? Sebelum kita mulai akan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dan doa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Hari ini mata kuliah Korporasi dan Teknologi Sediaan Steril, betul ya? Iya. Tidak salah kelas ya? Iya. Nah, sekarang sudah sampai di pertemuan yang ketiga. Materi hari ini yaitu tentang pengendalian ruangan aseptik dalam sediaan steril. Nah, sebelum saya mulai materi pada pagi hari ini, saya ingin mereview kembali materi di minggu kemarin. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Masih. Ayo materi apa yang minggu kemarin? Tentang apa? Tentang sterilisasi dan sterilisasi. Masih ingat definisi dari sterilisasi? Masih, Bu. Masih. Siapa yang mau? Ya. Oke. Sterilisasi adalah proses menghidupkan mikroba, baik itu di fisika, kimia, maupun udara. Gimana jawaban dari teman-temannya? Setuju. Setuju? Sudah. Oke. Nah, kalau misalnya sudah benar jawaban dari Siraj, kemudian metode sterilisasi itu ada berapa? Masih ingat nggak? Masih. Ada yang bisa jawab? Saya Oke, silakan. jadi metode sterilisasi itu ada dua macam, yaitu fisika dan kimia. Kalau fisika itu dibagi jadi dua, yaitu sterilisasi panas kering sama panas basah. Dimana panas kering menggunakan oven dan panas basah menggunakan autoklaf. Oke, baik. Sudah betul ya jawaban dari itu sama ya? Oke, berarti secara kesimpulan materi sebelumnya kalian sudah hatam ya? Sudah ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga. Nah, dalam pengendalian ruangan aseptik itu terdiri dari 3. Jadi ada dikatakan teknik aseptik, kemudian ruang bersih dan sistem udara. Jadi kita harus mengendalikan ketiga ini. Kita lanjut. Nah, dalam membuat sediaan steril itu juga terbagi atas 2. Jadi ada yang dikatakan sediaan steril yang disterilkan dalam wadah akhir, dan ada pula yang dikatakan bahwa sediaan yang tidak disterilkan dalam wadah akhir. Nah, ketika sediaan steril yang tidak disterilkan dalam wadah akhir itu wajib dilakukan teknik aseptik. Nah, kita lihat terlebih dahulu apa sih itu teknik aseptik. Nah, kalau secara definisi aseptik itu adalah bebas dari mikroorganisme. Nah, kalau digabungkan teknik aseptik itu artinya adalah prosedur kerja untuk meminimalisirkan kontaminasi mikroorganisme. Tujuannya apa sih dilakukan teknik aseptik itu? Nah, kita lihat tujuannya adalah untuk mencegah masuknya mikroorganisme hidup dan bahan partikulat ke dalam produk selama persiapan atau selama pembuatan sediaan steril. Sudah bisa dipahami? Saya tentang teknik aseptik. Kita lanjut, boleh? Nah, teknik aseptik itu dilakukan pada apa saja? Kita lihat yang pertama, yaitu ketika kita membuat sediaan parenteral dan sediaan untuk yang digunakan pada mata. Jadi ini harus dilakukan teknik aseptik. Kemudian kita lihat yang kedua, yaitu ketika pembuatan sediaan yang disterilkan dengan metode filtrasi. Jadi ketika teman-teman nanti
injeksi sitotoksik. Dan yang terakhir adalah sediaan radiofarmasi. Jadi kurang lebih ada 6 yang harus dilakukan atau menggunakan teknik asesori. Kita lanjut lagi. Nah, ternyata sumber kontaminasi terbesar di industri farmasi itu terletak pada mana? Kalau misalnya teman-teman lihat dari slide ini, dari operator atau personel. Ada yang tahu kenapa sih 40%-nya itu terdapat pada operator atau personel? Ada yang tahu? Ya, karena saat melakukan pembuatan formulasi itu manusia itu paling banyak berinteraksi dengan benar ya. Jadi kenapa dikatakan 40%? Karena ketika kita personal atau SDM yang ada di industri farmasi itu sering berkontak langsung baik dengan sesama SDM ataupun berinteraksi dengan bahan ataupun juga dengan alat-alatnya ya. Jadi maka sumber kontaminasi terbesar itu terletak pada operator atau personel. Kemudian yang kedua apa? Udara ya, 30% adalah udara. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah syarat kondisi aseptik itu mulai dari bahan awal sampai alat, wadah, dan lingkungan itu juga harus dikondisikan dalam kondisi yang steril. Kemudian teknik yang sesuai oleh personel yang terlatih. Jadi ini yang harus diterapkan selama melakukan teknik aseptik. Ini tadi alat, bahan, wadah. Kemudian selama memungkinkan maka bahan awal, alat, dan wadah paling baik disterilkan dengan cara panas basah. Kalau cara panas basah menggunakan apa tadi? Nah, sekarang kita membahas tentang lingkungan yang terkontrol atau ruang bersih. Jadi kalau di industri farmasi steril itu ada ruang-ruangnya, ada ruang A, ruang B, atau misalnya ruang white area, kemudian gray area, kemudian ada black area. Nah, kita lihat dulu pengertian dari ruang bersih atau clean room. Nah, di sini didefinisikan sebagai ruangan khusus yang dibuat dengan pengendalian terhadap ukuran partikel, kemudian terhadap suhu, kelembapan, tekanan udara, gerakan, dan pencahayaannya. Nah, ini ada beberapa standar ruang bersih atau clean room dari beberapa paduan. Misalnya ada dari British Standard, kemudian ada dari Eropa, ini untuk GMP, kemudian ada dari Amerika. Nah, kalau di Indonesia biasanya penerapan yang mana? CPOB. Ya, penerapan yang CPOB. Nah, CPOB ini biasanya disambut dari berbagai guideline, misalnya untuk yang GMP juga bisa. Nah, kalau CPOB itu adalah cara pembuatan obat yang baik ya. Nah, ini masih di tahun 2018. Nah, ini ruang bersih definisinya berdasarkan British Standard, kemudian ini berdasarkan Federal Standard. Kalau berdasarkan British Standard itu menyatakan bahwa ruang bersih itu adalah ruangan bersih sebagai suatu ruangan dengan pengontrolan kontaminasi, partikular, dikonstruksi dan digunakan dengan cara meminimalkan introduksi, generasi, dan retensi. Selanjutnya, kalau untuk yang Federal Standard itu menyatakan ruangan bersih sebagai ruangan di mana konsentrasi partikel-partikulat yang terdapat di udara itu dikendalikan sampai batas spesifik. Jadi ada batas-batasannya, misalnya mikroba itu harus berapa, kemudian suhunya itu harus terkontrol, begitupun juga kelembabannya. Nah, kalau secara umum pengertiannya adalah ini. Yang dikatakan ruang bersih itu adalah ruangan yang terkontrol terhadap partikel baik ukuran, jumlah, dan kontaminasi mikroba. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya, oke. Nah, ini tadi yang saya katakan ya, ada gray area, white area, black area, dan unclassified
ruang filling atau ruang pengisian. Nah, biasanya menggunakan atau produk-produk untuk yang ampul, vial, jadi itu pengisiannya di wet area. Kemudian bahan baku steril pun juga diletakkan di wet area. Selanjutnya kalau gray area ini adalah ruang produksi non steril. Nah, ruang pengemasan primer, ruang timbang, kemudian ada beberapa laboratorium. Nah, kalau black area itu adalah yang koridornya. Kemudian unclassified area itu adalah seperti gudang atau ruang ganti kantor ataupun kantin. Itu ya. Jadi kalau untuk persediaan steril gimana? Nah, ini ada pembagian kelas berdasarkan CPOP 2018. Kalau tadi berdasarkan area, sekarang berdasarkan kelas. Ya. Jadi ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas D. Nah, kalau kelas A kita lihat, kelas A ini digunakan untuk pengisian steril aseptik dan LAF mesin. Jadi sudah bisa dipastikan kalau di kelas A itu selalu dilakukan pengisian steril. Jadi misalnya pengisian untuk yang ampul ataupun yang vial dan harus menggunakan mesin LAF. Itu kalau di kelas A. Nah, kalau di kelas B ini adalah latar belakang pengisian kelas A. Jadi misalnya ada ruangan kecil kelas A, kemudian ada ruangan besar kelas B. Jadi makanya disebutnya latar belakang pengisian kelas A. Nah, selanjutnya ada kelas C. Nah, ini pengisian steril dengan sterilisasi akhir. Kemudian ada kelas D, ini pencucian wadah dan penanganan. Dan ada juga kalau yang kelas C itu adalah produksi non steril. Nah, sediaan serbuk injeksi, suspensi, steril dan salep mata itu selalu dilakukan di kelas A. Kalau misalnya nanti membuat serbuk injeksi, suspensi steril, kemudian salep mata itu dilakukan di kelas A. Dan semua pengemasan primer mengikuti ruang kelas fillingnya. Jadi misalnya teman-teman ingin membuat sediaan ampul, maka kemasan primernya juga itu harus mengikuti ruang pengisiannya atau kelas pengisiannya. Kalau misalnya mau membuat sediaan ampul, pengisiannya di kelas mana? Kelas A. Kelas A. Kemudian untuk pengemasannya di kelas mana? Kelas A. Oke, baik. Bisa dipahami ya? Nah, ini ada aturan jumlah maksimum partikel per meter kubiknya. Nah, ketika operasional maka lihat dulu kalau kelas A operasional maka ketika lebih dari 0,5 mm maka jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan adalah 3.520. Kalau non operasional berarti sama saja yaitu 3.520. Yang membedakan adalah ketika yang di kelas D. Jadi operasional itu tidak ditetapkan, sedangkan kalau yang non operasional itu ada 3.520. Jadi ini teman-teman bisa lihat di CPOP 2018 ya, tentang pengaturan atau jumlah maksimum partikel per meter kubiknya. Jadi kalau misalnya industri farmasi tidak mengikuti aturan ini, ya berarti gimana? Ya berarti kan tidak bersyarat ya industri farmasinya ya, sehingga tidak boleh memproduksi baik sediaan steril maupun
bermutu dan aman bagi para pengguna ataupun pasien ya, ataupun konsumen. Kemudian yang keempat adalah memberikan perlindungan pada lingkungan terhadap bahan-bahan berbahaya. Nah, ini adalah tujuan atau fungsi dari sistem APAC. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada jenis-jenis sistem tata udara. Jadi, kalau saya teman-teman lihat nanti di industri farmasi atau misalnya berminat untuk bekerja di industri farmasi, bisa melihat secara langsung nanti sistem APAC itu seperti ini yang ada di gambar ini ya. Ada yang berminat untuk bekerja di industri farmasi? Ada. Oke, saya tunggu ceritanya ya. Nah, kemudian sistem tata udara yang kedua ada AC sentral. Kemudian yang ketiga ini tipe yang biasa yang ada di ruangan kelas ya, atau AC. Jadi ada jenis-jenisnya atau macam-macam dari sistem tata udara. Nah, selanjutnya adalah kategori dasar untuk sistem APAC. Jadi ada yang menggunakan udara segar, kemudian ada yang menggunakan sistem resirkulasi, dan ada yang menggunakan sistem ekstraksi atau exhaust. Jadi kalau misalnya udara segar berarti udaranya selalu baru. Nah, udara yang masuk itu langsung keluar, tidak di resirkulasi atau tidak diolah kembali. Nah, kalau misalnya yang resirkulasi itu berarti udara yang masuk ke dalam ruangan industri itu diolah kembali, makanya disebutnya resirkulasi. Nah, kalau sistem ekstraksi itu berarti langsung dia dikeluarkan atau diekstraksi. Jadi misalnya partikelnya berapa, udaranya berapa, kemudian itu dia diekstraksi. Kalau misalnya teman-teman kurang memahami, itu contohnya sama seperti ketika teman-teman itu melakukan proses ekstraksi dari tanaman. Jadi ada sistem ekstraksi atau sistem penyaringnya seperti itu ya. Nah, ini untuk mendapatkan ruangan yang sesuai dengan standar diperlukan pengaturan terhadap tadi ya, ada aliran udara, penyaringan udara, kemudian pengaturan suhu dan kelembapan. Kalau aliran udara tadi kan menggunakan sistem APAC. Kalau penyaringan udara, nah ini biasanya menggunakan yang HEPA filter ya. HEPA filter itu fungsinya adalah mengendalikan dan mengontrol jumlah partikel dan organisme yang dapat mengkontaminasi udara yang masuk ke dalam ruang produksi. Nah, ini ada jenisnya, ada pre-filter, kemudian window filter, kemudian juga ada HEPA filter. Jadi bahannya itu masih sama, ada yang bahan washable dan ada unwashable ya. Nah, biasanya kalau di industri farmasi itu lebih yang menggunakan HEPA filter karena penyaringan udaranya itu efisien sampai 99,99%. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Ya, oke. Nah, kalau belum ada pertanyaan, berarti materi pada pagi hari ini sudah selesai ya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua baik hari ini maupun kedepannya nanti. Amin. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.